Pernah nggak sih Anda ngerasa frustrasi pas lagi nyoba belajar skill baru, tapi rasanya kok nggak ada yang nyangkut di kepala? Atau mungkin Anda pernah lihat statistik yang lumayan bikin miris soal tingginya angka putus sekolah dan gagalnya program pelatihan kerja, terus mikir, kenapa sih belajar itu bisa susah banget? Nah, selamat datang di sesi analisis kita kali ini. Di sini kita nggak cuma bakal ngeluh soal masalahnya, karena kita punya solusinya. Oke, mari kita bedah sama-sama kerangka kerja yang brilian banget dari Knut Illeris. Beliau ini pakar teori pembelajaran yang ngasih kita kunci buat bener-bener paham gimana sih cara kita menyerap keterampilan dan pengetahuan. Buat ngurai teori yang kompleks ini, kita udah siapin peta jalan yang jelas. Kita bakal mulai dari dasar-dasar pembelajaran, terus masuk ke segitiga pembelajaran, 4 jenis pembelajaran, hambatan dalam belajar, dan terakhir, gimana penerapan teorinya. Ini bakal jadi panduan bertahap buat kita, supaya benar-benar paham cara kerja otak dan lingkungan kita secara utuh. Bagian 1, dasar-dasar pembelajaran, lebih dari sekedar menghafal. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana konsep ini membangun fondasi pemahaman kita. Pertama-tama, kita harus mendefinisikan ulang, apa sih arti belajar itu sebenarnya? Ini jauh lebih dari sekedar duduk diam di kelas dan menghafal fakta dari papan tulis. Jadi gini, Illeris itu sengaja mendefinisikan pembelajaran secara sangat luas, yaitu sebagai setiap proses pada organisme hidup yang mengarah pada perubahan kapasitas permanen. Tentunya bukan cuma karena kita tambah tua secara biologis ya. Beliau sengaja milih rumusan yang terbuka banget ini karena satu alasan simpel, belajar itu nggak terjadi di ruang hampa. Proses ini benar-benar harus mencakup semua kondisi kita, mulai dari psikologis, biologis, sampai sosial, yang semuanya bekerja barengan. Coba kita perhatikan area utamanya. Lihat kan, kotak di tengah yang mewakili proses pembelajaran itu sendiri ternyata dipengaruhi oleh banyak banget hal. Di bagian atas ada dasar biologis dan psikologis kita. Terus di sisi kiri kanannya ada kondisi internal dari dalam diri kita dan kondisi eksternal dari lingkungan masyarakat. Dan pada akhirnya di bagian bawah semuanya bakal bermuara ke penerapan praktis di dunia nyata. Semuanya itu dinamis banget dan saling terhubung. Nah, ada hal mendasar lain dari teori ini yang benar-benar penting, yaitu gimana Illeris menyatukan dua kubu pemikiran yang beda. Kalau secara tradisional, teori behavioris kan cuma fokus ke proses internal aja tuh, alias apa yang terjadi di dalam kepala kita. Sementara teori sosial modern malah kebalikannya, cuma ngelihat proses eksternal kayak interaksi kita sama lingkungan. Tapi, Illeris dengan tegas berargumen kalau kedua proses ini mutlak harus ada supaya pembelajaran yang sejati bisa terjadi. Intinya, Anda butuh dunia luar dan Anda juga butuh proses psikologis di dalam diri Anda. Nggak bisa cuma salah satu. Bagian 2. Segitiga pembelajaran, konten, insentif, dan interaksi. Sekarang kita masuk ke kerangka visual intinya, di mana kita bakal membedah 3 dimensi utama pembelajaran manusia yang selalu nempel dan berkaitan satu sama lain. Dan visual ini dengan sangat brilian mengilustrasikan yang namanya segitiga pembelajaran Illeris. Coba perhatikan panah ganda di bagian atas itu. Itu artinya dimensi konten dan insentif selalu terintegrasi di dalam diri kita. Tapi yang paling krusial, keduanya ini secara terus-menerus diinisiasi oleh interaksi di bagian bawah. Yang nggak lain adalah impuls atau dorongan dari lingkungan luar kita. Biar lebih jelas, mari kita urai satu persatu. Konten itu ibarat apa yang kita pelajari. Ini soal pengetahuan dan keterampilan yang ngebangun fungsionalitas kita di dunia nyata. Terus, insentif. Ini adalah energi mentalnya. Kayak motivasi, emosi, dan kemauan yang bikin mental kita seimbang dan ngebangun sensitivitas. Terakhir, interaksi. Ini pemicunya. Tindakan dan komunikasi dari luar yang ngasih kita impuls awal buat belajar dan ngebangun sosialitas kita. Bayangin aja Anda lagi di kelas kimia. Guru yang lagi ngejelasin sebuah reaksi di depan kelas, nah itu interaksinya. Terus pas Anda nyoba nyambungin penjelasan itu sama rumus yang dipelajari minggu lalu, itu adalah kontennya. Tapi tunggu dulu, Anda kan harus bisa ngumpulin energi dan motivasi biar nggak ketiduran kan? Nah itulah insentifnya. Kalau gurunya ngebosenin atau Anda lagi nggak ada motivasi atau pikiran lagi kemana-mana, seluruh segitiga pembelajaran ini bakal runtuh seketika. Bagian 3. 4 jenis pembelajaran. Dari menambah batu bata hingga meruntuhkan dinding. Setelah kita paham dimensi-dimensinya, sekarang kita transisi ke gimana sih sebenarnya informasi itu disimpan dan diproses secara fisik di dalam otak kita. Nah, yang bikin bagian ini benar-benar menarik adalah pergeseran cara pandangnya.
Dulu kita sering ngira otak itu kayak lemari arsip yang rapih. Padahal secara biologis, hasil belajar itu nggak disimpan di laci-laci. Pembelajaran itu ngebentuk apa yang disebut engram. Ini tuh jejak sirkuit hidup di antara miliaran neuron yang nyala dan dihidupkan kembali tiap ada pengalaman baru. Mereka lah yang membentuk skema mental kita. Jadi, belajar itu benar-benar proses biologis yang hidup. Dari situ, Ileris membagi pembelajaran jadi 4 jenis, tergantung seberapa besar energi mental yang dikuras. Ada pembelajaran asimilatif. Ini tuh kayak kita nambahin batu bata ke dinding yang udah ada. Kejadian sehari-hari banget di sekolah. Tapi yang bikin pusing itu pembelajaran akomodatif. Ini proses di mana kita harus ngancurin sebagian dindingnya dan ngebangun ulang dari awal. Bener-bener butuh energi besar dan kadang kerasa menyakitkan. Terus, di level paling ekstrim ada pembelajaran transformatif. Ini ngerombak total identitas kita, biasanya gara-gara krisis hidup yang fundamental. Energinya masif banget, tapi begitu berhasil dilewatin, bakal ada kelegaan fisik yang luar biasa. Bagian 4. Hambatan dalam belajar. Mengapa kita menolak? Nah, ini mengubah arah obrolan kita. Kita udah tahu gimana belajar itu bisa sukses, tapi sekarang kita bakal gali alasan psikologis kenapa niat belajar itu sering banget gagal atau malah berantakan. Gini, di dunia modern sekarang, kita tuh dibombardir sama informasi yang nggak ada habisnya, reorganisasi kerjaan terus-terusan, sampai berita-berita buruk. Nah, buat bertahan hidup tanpa jadi gila, kita ngembangin yang namanya kesadaran sehari-hari. Ini semacam mekanisme pertahanan raksasa, sebuah saringan semi-otomatis di otak yang secara instan nolak atau mendistorsi hal-hal baru kalau nggak cocok sama pemahaman kita sebelumnya. Penting banget buat bedain dua hal ini, mekanisme pertahanan dan penolakan mental. Keduanya memang sama-sama ngeblok pelajaran, tapi beda cara kerjanya. Mekanisme pertahanan itu reaktif dan emang udah ada dari sananya buat ngelindungin identitas kita. Tapi penolakan mental itu respons yang aktif. Ini muncul gara-gara situasi belajarnya itu sendiri. Menariknya, penolakan aktif ini sebenarnya nyimpan energi mental yang gede banget, yang kalau diarahkan dengan benar punya potensi luar biasa buat mendorong pembelajaran akomodatif atau transformatif tadi. Terus, ada juga yang namanya ambivalensi. Perasaan di mana Anda pengen belajar, tapi di saat yang sama juga nolak mati-matian. Contohnya nih, seorang pekerja yang baru kena PHK. Dia tahu dia butuh pelatihan ulang buat masa depannya, tapi jauh di lubuk hatinya, dia masih ngarep hal itu nggak perlu terjadi. Ambivalensi kayak gini bikin susah banget buat konsentrasi. Kalau instrukturnya nggak bisa bantu dia nembus pertahanan psikologis ini duluan, dia pasti bakal cari ribuan alasan buat kabur secara mental maupun fisik. Bagian 5. Penerapan teori dan dampak di dunia nyata. Di bagian ini, kita bakal bawa teorinya ke dunia nyata. Kita pakai segitiga Ileris ini buat mendiagnosis kegagalan sistemik yang sering terjadi di dunia pendidikan modern dan program pelatihan kerja. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Walaupun di Denmark, angka mulai sekolah itu nyentuh 95%, tetap aja hampir 20% remaja akhirnya putus sekolah. Kok bisa? Karena pas mereka lagi sibuk-sibuknya nyari identitas diri, pihak otoritas malah ngabain dimensi insentif dan interaksi. Kalau pelajaran nggak bisa jawab pertanyaan, apa gunanya ini buat aku, mereka bakal milih cabut. Kasus yang sama terjadi sama orang dewasa yang nganggur. Identitas mereka udah terikat kuat sama pekerjaan lamanya. Kalau tiba-tiba dipaksa masuk ke pelatihan baru, jelas aja pertahanan mental mereka bakal langsung nolak keras. Ini kutipan langsung yang sangat pas dari Knut Ileris. Jika bimbingan yang diterima memberikan waktu untuk refleksi pribadi dan partisipasi dalam mengambil keputusan, pertahanan ini dapat diatasi. Intinya, para pekerja yang kehilangan pekerjaannya nggak adil kalau langsung diseret masuk ke proses pembelajaran transformatif yang berat banget tanpa dikasih waktu. Mereka butuh waktu buat melakukan transisi mental dari identitas lama mereka ke yang baru. Nah, sebagai penutup, coba deh inget-inget lagi momen terakhir kali Anda ngerasa setengah mati pas belajar hal baru. Kira-kira di mana tuh prosesnya mulai hancur? Apakah di materinya alias kontennya? Apakah motivasi Anda yang hilang alias insentifnya? Atau interaksi pengajarnya yang kurang pas? Menyadari hal ini bisa benar-benar ngerubah cara Anda memandang proses belajar selamanya. Terima kasih udah ikut ngebedah wawasan ini bareng saya. Dan sampai jumpa di sesi seru berikutnya.